Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Maftuhah Mannan Minan selaku Ketua Umum CMKH Pusat. Wa hadratil kiramat kepada Ibu Nyai Hajah Hamdanah selaku Ketua Pengurus Wilayah CMKH Provinsi Lampung. Dan yang saya hormatin dan saya muliakan para sahabat hafidhot yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita diberi oleh Allah panjang umur, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa menemui yang namanya bulan suci, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita juga bisa melaksanakan ibadah puasa, bisa melaksanakan sholat tarawih, bisa melaksanakan tadarus Al-Quran, dan bisa melaksanakan amaliyah yang lain. Semoga semua amaliyah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi pemimpin umat, Nabi pembawa rahmat, Nabi pemberi syafaat, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersama-sama kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kultum yang sangat singkat yang berjudul Meraih Kemuliaan pada Malam Lailatul Qadar. Salah satu keberkahan, kemuliaan, keutamaan dan kebaikan bulan suci Ramadan adalah bahwasanya pada bulan suci Ramadan itu terdapat satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa mulianya, apa berkahnya, dan apa keutamaannya malam Lailatul Qadar? Di sini saya akan menjelaskan dua pembahasan. Yang pertama, saya akan mengambil firman-Nya Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Qadr, ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Pertanyaannya, apakah kita umur kita bisa nyampe nggak 1000 bulan? Kalau bisa nyampe, sanggupkah kita menjalankan ibadah selama 1000 bulan?
Sanggupkah kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan? Sanggupkah kita berzikir selama 1000 bulan? Tentunya sebagai manusia biasa kita tidak sanggup. Yang kedua, kemuliaan malam Lailatul Qadar. Saya akan mengutip daripada salah satu hadisnya Nabi yang berbunyi, "Maqama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, imanan wahtisaban, dengan landasan iman dan murni mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kira-kira kita ini punya dosa apa enggak, ibu-ibu hafidhah? Pastinya kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Manusia yang banyak sekali dosanya. Bergunung-gunung kita dosanya. Contohnya, kita sebagai ibu-ibu ini kadang kumpul-kumpul sama kawan, sama tetangga. Nggak terasa, nggak sadar kita kadang menceritakan kejelekan orang lain. Dengan kita menceritakan kejelekan orang lain, itu sudah termasuk perbuatan dosa. Terus pada saat ini di bulan Ramadan, kita kadang sore-sore berjalan-jalan ke pasar mencari takjil, mencari makanan yang tujuannya untuk berbuka. Nah, ketika kita sudah mendapatkan takjil tersebut, kita bawa pulang. Ketika kita pada waktu berbuka, kita mencicipi makanan tersebut, memakan makanan tersebut tidak enak. Terus kita nggak sengaja mencela, menjelekan pada yang jual makanan tersebut dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu kita sudah termasuk melakukan perbuatan dosa. Jadi banyak sekali dosa kita yang kita lakukan. Maka pada bulan Ramadan ini sangat bersyukur sekali ada satu malam yang pada malam tersebut kalau kita beribadah, maka ibadah kita atau dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar itu? Kapan kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar itu? Kalau kita ke pasar, kalau kita lihat di HP, di Lazada, di Shopee, di mall, di supermarket, di situ ada diskon sampai 70%, diskon sampai 100%. Pasti hati kita yang pertama kali kita tanyakan apa? Kapan diskon itu dilaksanakan? Begitu juga dengan pertanyaan pada hati kita, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, ternyata Lailatul Qadar itu sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan tanggalnya, juga tidak ditentukan harinya. Ada beberapa ulama dan ada hadisnya Rasulullah yang menjelaskan, tapi tidak secara langsung penjelasan itu menjelaskan tentang waktunya atau tanggalnya. Di sini saya akan menjelaskan dari salah satu hadisnya Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asyril awakhiri mir Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau kita ingin
menjumpai malam Lailatul Qadar, itu kita beribadah tidak hanya pada malam tanggal 27 saja, pada malam tanggal 25 saja. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan waktunya. Untuk mencari amannya, kita lebih baik beribadah di malam yang pertama sampai malam terakhir. Nah, ini mumpung kita masih diberikan Allah kesempatan, ini masih tanggal pertengahan, masih punya kesempatan kita untuk memperbaiki ibadah kita, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, apalagi ketika nanti kita memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Ayo kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kualitas tadarus kita, kualitas puasa kita. Semoga bisa kita ditakdirkan oleh Allah bisa menemui yang namanya malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ramadan ini tidak menjadi Ramadan yang terakhir. Dan semoga kita diberikan oleh Allah kesempatan bisa menemui Ramadan-Ramadan berikutnya. Amin. Dan semoga kita keluar dari Ramadan ini nantinya menjadi orang-orang yang kembali fitrah, orang-orang yang kembali kepada kesucian, dan hamba-hamba yang lebih baik lagi, ibu-ibu yang menjadi wanita yang solehah lagi di hadapan Allah dan di hadapan suami kita. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kebenarannya, itu datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahannya, itu murni dari saya diri pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.